Pagi, Kak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Bagus. Kabar saya juga baik. Pelajaran kita pada saat ini ada yang bisa dipimpin dalam doa? Ya, silakan. Ya, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada saat ini, kita akan menafsirkan teks. Dengarkan ya namanya. Oke, Kak. Idil, Lois, Alif Kak. Sri, Alif Kak. Ros, Selvi, Isya, ya, iya. Alif sudah mengambil saya? Belum. Ya, jadi sebelum kita memasuki atau memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Dewsi Gloria Syaratan. Kalian bisa memanggil saya Dewsi atau Kak Dewsi, kayak kalian saja. Halo kalian. Prodi saya pendidikan sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum di Universitas Negeri Makassar. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi. Materi yang akan kita pelajari saat ini adalah perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, adik-adik, ada yang tahu tentang perubahan sosial? Perubahan sikap. Oh iya. Jadi, menurut KBBI, perubahan sosial adalah perubahan pada berbagai lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai, sikap, pola, dan perilaku yang ada dalam masyarakat. Nah, menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Perubahan sosial dapat kita simpulkan bahwa adanya pergeseran atau transformasi pada nilai, norma, institusi, dan struktur sosial dalam suatu masyarakat yang terjadi secara bertahap dan dalam jangka waktu tertentu. Apakah adik-adik sudah mengerti apa itu perubahan sosial? Oh iya, baik. Kita akan lanjut ke ciri-ciri perubahan sosial. Nah, setelah kita tahu tentang pengertian dari perubahan sosial, kita akan membahas lagi tentang ciri-ciri perubahan sosial. Yang pertama yaitu berkelanjutan. Berkelanjutan artinya manusia sebagai makhluk sosial dimanapun berada pasti akan mengalami perubahan, baik secara cepat ataupun lambat. Nah, yang kedua yaitu imitatif. Imitatif atau biasa disebut dengan meniru. Jadi kita akan membahas lagi tentang faktor penghambat perubahan sosial. Nah, yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Kondisi ini dapat terjadi pada masyarakat yang hidup terasing dan akan membuat masyarakat menjadikan seseorang tidak dapat mengikuti teknologi yang sedang terjadi. Nah, yang kedua yaitu sikap masyarakat yang tradisional. Masyarakat tradisional lebih mengagungkan tradisi pada masa lampau sehingga sulit untuk menerima kemajuan dan perubahan zaman. Yang ketiga yaitu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, yaitu adanya kepentingan yang tertanam kuat. Organisasi sosial yang telah mengenal adanya lapisan atau strata akan menghambat terjadinya perubahan sosial. Mengapa terjadi hal demikian? Karena golongan yang berkedudukan tinggi tentu akan mempertahankan statusnya dan kondisi tersebut akan menghambat proses perubahan sosial. Apakah sampai di sini dimengerti semua apa yang kakak bilang? Mengerti. Iya. Mari kita lanjut ke bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, jadi bentuk perubahan sosial dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu dilihat dari waktunya, dilihat dari pengaruhnya, dan dilihat dari perencanaan. Nah, sekarang mari kita ulas satu persatu bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama
dilihat dari waktunya. Perubahan sosial dapat dibagi menjadi dua, yaitu perubahan sosial secara evolusi atau lambat dan perubahan sosial secara revolusi atau cepat. Nah, melangkah ke bentuk yang kedua yaitu dilihat dari pengaruh bentuk ini dapat dibagi juga menjadi dua, yaitu perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar. Ya, kita akan melangkah ke bentuk yang ketiga yaitu dilihat dari perencanaannya. Dapat juga dibagi menjadi dua, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Nah, baik, apakah dimengerti semua dari 3 poin ini? Iya, kita akan melangkah ke poin selanjutnya. Kita akan masuk ke dalam dampak positif perubahan sosial. Nah, di dalam perubahan sosial pasti akan ada dampak yang ditimbulkan. Di sini kita akan membahas tentang dampak positif perubahan sosial. Yang pertama yaitu teknologi yang semakin maju. Yang kedua yaitu tercipta lapangan pekerjaan baru. Yang ketiga, munculnya tenaga kerja profesional. Yang keempat, peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja. Yang keempat yaitu yang lebih maju atau tidak pola. yang selanjutnya yaitu tingkat kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Berikutnya yaitu eratnya integrasi masyarakat. Nah, integrasi adalah persatuan di dalam masyarakat. Nah, kita akan berpindah lagi ke slide berikutnya yaitu dampak negatif perubahan sosial. Nah, selain adanya dampak positif perubahan sosial, maka akan juga menimbulkan dampak negatif, yaitu yang pertama, munculnya perilaku hidup konsumtif. Yang kedua yaitu munculnya sikap individualis. Yang berikutnya yaitu makin maraknya kenakalan remaja, seperti pada gambar ini, seperti pergaulan bebas dan narkoba. Kita bisa melihatnya dalam kehidupan anak SMP, SMA, bahkan anak kuliah pun bisa dikatakan dalam makin maraknya kenakalan remaja. Yang berikutnya yaitu terjadi kesenjangan sosial. Yang berikutnya yaitu terjadi kerusakan lingkungan akibat dieksploitasi oleh manusia. Jadi untuk menghindari dampak negatif, kita harus menjaga lingkungan kita supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan. Jadi kita akan masuk ke dalam diskusi kelompok. Jadi saya akan membagi dua teman-teman menjadi dua kelompok. Ya, kelompok pertama yaitu ada Idil, Selvi dan Kisya. Boleh. Ya, kelompok kedua ada Sri, Lois dan Roy. Itu kelompok. Jadi saya ulang pertanyaannya, kalian akan mengemukakan dua contoh perubahan sosial yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Ya, Kak. Ya, saya kasih waktu 5 menit ya. Oke, Kak. Silakan. Apakah sudah selesai ini? Sudah. Ya, kita tunggu kelompok 2 ya. Perwakilan dari kelompok 1 siapa? Saya Idil, Kak. Ya, silakan bacakan jawabannya. jadi hasil diskusi dari kelompok 1 yaitu yang pertama komunikasi. Dulu orang berkomunikasi melalui surat yang dikirim oleh pos membutuhkan waktu lama. Kini seiring dengan kemajuan teknologi telah membaca komunikasi menjadi cepat melalui telepon. Yang kedua gaya hidup. Gaya hidup masyarakat terus mengalami perubahan seiring perkembangan. Perubahan sosial itu beragam karena mencakup bidang ada perubahan sosial dengan gaya hidup positif, tetapi juga tak sedikit yang negatif. Jadi,
dibagi menjadi dua, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Nah, seiring dengan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, maka akan melahirkan bentuk-bentuk dari perubahan sosial, tergantung bagaimana perubahan sosial itu dialami oleh masyarakat sendiri. Dan dengan adanya perubahan sosial, maka akan menimbulkan dampak bagi kehidupan masyarakat berupa dampak positif dan dampak negatif. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat perlu menanggapi perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itulah materi yang dapat kakak sampaikan pada saat ini. Apakah adik-adik sudah mengerti semua pemaparan dari saya? Sudah. Terima kasih adik-adik semua. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita pada saat ini, satu orang bisa memimpin kita dalam doa. Terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa sedikit masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, jadi silakan adik-adik menunggu mata pelajaran selanjutnya. Saya keluar dulu ya. Terima kasih.